Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Puji syukur jika di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan hari yang indah dan diberikan kesehatan oleh Dia. Oleh karena itu, mari kita datang kepadanya untuk bersyukur atas berkat yang selalu indah di dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena berkat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang sungguh nyata. Tuhan membangunkan kami di pagi hari indah ini tanpa kekurangan satu apapun di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melakukan setiap aktivitas kami, namun sebelum itu kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Firman Tuhan berbunyi demikian. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Tema perenungan kita di pagi hari ini ialah belajar pada Petrus. Tidak sedikit dari sejumlah orang yang akhirnya melupakan hal yang ia pernah ucapkan karena mengalami tekanan hidup, entah secara ekonomi maupun secara fisik. Bahkan karena keadaan-keadaan inilah ia meninggalkan keyakinannya demi mencari keadaan yang lebih aman. Petrus menyaksikan bahwa gurunya sedang ditawan dan dibawa ke rumah imam besar untuk diadili. Hari ini membuat Petrus sangat ketakutan. Akhirnya ia memilih untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan sampai 3 kali ia berusaha menyangkal bahwa ia bukan pengikut Yesus. Padahal jika sebelumnya Petrus pernah mengatakan dengan tegas dan pasti bahwa dirinya siap mati bersama Yesus. Namun ternyata setelah Yesus ditangkap ia sudah lupa dengan perkataannya. Ia memang ikut bahkan menyaksikan penangkapan Yesus, tetapi selanjutnya ia tak berani berbuat apa-apa karena pada akhirnya ia menyangkal, walaupun pada akhirnya Petrus menangis karena menyesali perbuatannya. Pengakuan iman kita kepada Kristus adalah modal utama untuk membuat kita tetap teguh menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Memang tak mudah untuk tetap bertahan menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan, tetapi janganlah akhirnya berhenti pada tindakan mengkhianati dengan menyangkal Kristus. Sikap Petrus memberi perenungan kepada kita bahwa ketakutan sering membuat kita mengingkari dan melupakan semua kata-kata indah yang pernah kita ucapkan. Oleh karena itu, marilah kita mengintrospeksi diri bahwa apakah selama ini kita sudah mengkhianati Kristus yang daripadanya kita mengharapkan pertolongan dan kehidupan kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami belajar untuk senantiasa berpengharapan penuh hanya kepadamu dan menguatkan iman kami untuk senantiasa berjalan sesuai seturut kehendak-Mu. Yang dimana dalam kehidupan kami senantiasa untuk
melakukan atau mengingkari setiap perkataan-perkataan yang indah yang pernah kami ucapkan. Namun dari firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kami untuk selalu senantiasa setia untuk menjalankan setiap perkara di dalam kehidupan kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan berkati setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu terkasih di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, di dalam tanggung jawab mereka, di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan mampukan setiap hamba-Mu untuk menjalaninya. Tuhan berikan hikmat agar setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab dapat berjalan dengan baik dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu yang dalam kelemahan tubuh, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang menyertai setiap pemulihan yang dialami oleh hamba-hamba-Mu terkasih. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu di dalam kehidupan kami itu luar biasa. Kuasa-Mu begitu dahsyat di dalam kehidupan umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersama jemaat-Mu terkasih yang dalam sukacita pertambahan usia Tuhan, kami mengucap syukur atas pertambahan usia yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas 1 tahun lagi usia yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur itu Tuhan, sehingga dari pertambahan usia itu kami mengingat bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa memberikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kehidupan kami di dalam setiap harinya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Aktivitas kami pada sehari penuh Engkau juga yang akan selalu menyertai dan membimbing kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah jadilah umat Tuhan yang senantiasa setia di dalam perkara kehidupan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.